Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpianuk dengan NIM 25141200104. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis perbandingan pemikiran ekonomi tokoh Barat dan Islam serta relevansinya terhadap isu ekonomi kontemporer. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Tokoh Islam yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Ia lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis, Afrika Utara. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga terpelajar yang aktif dalam pemerintahan dan keilmuan Islam. Sejak muda, ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah, dan filsafat. Ibnu Khaldun menjalani karir sebagai ulama, hakim, diplomat, dan pejabat pemerintah di berbagai wilayah Afrika Utara dan Andalusia. Pengalaman praktis dalam pemerintahan membentuk pemikirannya tentang dinamika kekuasaan, ekonomi, dan masyarakat. Karya monumentalnya adalah Muqaddimah yang menjadi pengantar kitab sejarah kitab Al-Ibar. Ia wafat pada 17 Maret 1406 di Kairo. Ibnu Khaldun diakui sebagai pelopor sosiologi, historiografi, dan pemikiran ekonomi Islam. Tokoh Barat yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Prusia, sekarang Jerman. Dia berasal dari keluarga menengah. Ayahnya adalah seorang pengacara. Marx menempuh pendidikan di Universitas Bonn dan Universitas Berlin dengan fokus pada filsafat dan hukum. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh filsafat Hegel dan realitas sosial akibat revolusi industri di Eropa. Sepanjang hidupnya, Marx aktif sebagai jurnalis dan pemikir kritis terhadap kapitalisme. Karena pandangan yang radikal, ia kerap mengalami pengasingan dan akhirnya menetap di London hingga wafat pada 14 Maret 1883. Karya-karyanya yang paling berpengaruh adalah The Communist Manifesto yang ditulis bersama Friedrich Engels serta Das Kapital, yang menjadi fondasi kritik ekonomi politik modern. Pemikiran Marx memberikan pengaruh besar terhadap teori sosial, gerakan buruh, dan perkembangan ekonomi politik dunia. Alasan saya memilih Karl Marx dan Ibnu Khaldun karena kedua tokoh ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Yang pertama, kesamaan fokus analisis. Yang kedua, perbedaan landasan pemikiran. Yang ketiga, relevansi kontemporer dan perbandingan lintas peradaban. Sekian pemikiran tokoh Ibnu Khaldun. Yang pertama, konsep manusia dan ekonomi. Manusia adalah makhluk sosial, madaniyun bi'al-top, yang membutuhkan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi terikat pada nilai moral dan agama. Yang kedua, tujuan aktivitas ekonomi. Tujuan aktivitas ekonomi adalah memenuhi kebutuhan hidup secara layak serta menjaga keberlangsungan masyarakat dan peradaban. Yang ketiga, etika dan keadilan. Keadilan merupakan syarat utama kemakmuran. Ketidakadilan seperti pajak berlebihan dan penindasan akan merusak ekonomi dan negara. Yang keempat, peran negara dan pasar. Negara berperan menjaga keamanan, keadilan, dan stabilitas ekonomi. Sementara pasar berjalan secara alami dengan pengawasan agar tidak terjadi kezaliman. Yang kelima, konsep kesejahteraan. Kesejahteraan tercapai melalui keseimbangan antara negara, pasar, dan moral sosial, sehingga tercipta kemakmuran yang berkelanjutan. Pemikiran tokoh Karl Marx. Yang pertama, konsep manusia dan ekonomi. Manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi yang perilakunya ditentukan oleh kondisi material dan hubungan produksi. Struktur ekonomi membentuk kesadaran dan perilaku sosial manusia. Yang kedua, tujuan aktivitas ekonomi. Tujuan utama aktivitas ekonomi dalam kapitalisme adalah akumulasi modal dan keuntungan. Marx mengkritik tujuan ini karena menyebabkan eksploitasi kelas pekerja. Yang ketiga, etika dan keadilan. Kapitalisme dianggap tidak adil karena menghasilkan eksploitasi melalui pengambilan nilai lebih dari tenaga kerja. Keadilan hanya dapat tercapai jika tidak ada kepemilikan pribadi atas alat produksi. Yang keempat, peran negara dan pasar. Negara dipandang sebagai alat kelas penguasa untuk mempertahankan kepentingan kapitalis.
pasar bebas, memperkuat ketimpangan dan dominasi pemilik modal. Yang kelima, konsep kesejahteraan. Kesejahteraan dicapai melalui kemasyarakatan per kelas, di mana distribusi kekayaan merata dan alat produksi dimiliki secara kolektif. Analisis perbandingan. Yang pertama, pandangan tentang keadilan ekonomi. Karl Marx memandang keadilan ekonomi tidak mungkin tercapai dalam sistem kapitalisme karena adanya kepemilikan pribadi atas alat produksi yang melahirkan eksploitasi kelas pekerja. Keadilan hanya terwujud jika struktur ekonomi diubah secara fundamental menuju masyarakat tanpa kelas, di mana distribusi hasil produksi dilakukan secara kolektif. Menurut Ibnu Khaldun, memaknai keadilan ekonomi sebagai kondisi di mana hak dan kewajiban berjalan seimbang, tidak ada penindasan, serta distribusi hasil ekonomi berlangsung secara proporsional. Ketidakadilan, seperti pajak berlebihan dan penyalahgunaan kekuasaan, akan melemahkan produktivitas dan menghancurkan kemakmuran. Yang kedua, peran negara. Bagi Karl Marx, negara merupakan instrumen kelas penguasa yang berfungsi menjaga kepentingan pemilik modal. Dalam masyarakat kapitalis, negara tidak netral. Negara ideal menurut Marx hanya bersifat sementara dan pada akhirnya akan lenyap ketika masyarakat tanpa kelas terwujud. Sementara itu, Ibnu Khaldun memandang negara sebagai institusi sentral yang menentukan maju atau runtuhnya peradaban. Negara harus menjamin keamanan, menegakkan keadilan, dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Negara yang zalim akan mempercepat kehancuran ekonomi. Yang ketiga, keterkaitan etika dan ekonomi. Dalam pemikiran Karl Marx, etika ekonomi tidak berdiri secara normatif, melainkan ditentukan oleh struktur material dan relasi produksi. Ketimpangan moral dalam kapitalisme merupakan konsekuensi sistematik, bukan sekadar kesalahan individu. Sebaliknya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari etika dan moralitas. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi utama keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kekuatan negara. Analisis relevansi terhadap isu ekonomi kontemporer, keadilan sosial, dan program pemerintah. Yang pertama, bagaimana pandangan kedua tokoh menjelaskan fenomena keadilan sosial dan program pemerintah? Jawabannya yaitu perspektif Karl Marx. Karl Marx menjelaskan isu keadilan sosial sebagai masalah struktural yang bersumber dari sistem ekonomi kapitalis. Program pemerintah seperti bantuan sosial, subsidi, dan redistribusi pendapatan dipandang hanya sebagai solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketimbangan kepemilikan alat produksi. Menurut Marx, selama negara masih berfungsi melindungi kepentingan pemilik modal, kebijakan sosial tidak akan mampu mewujudkan keadilan yang sejati. Dalam perspektif Ibnu Khaldun memandang keadilan sosial sebagai hasil dari tata kelola negara yang adil dan bermoral. Program pemerintah justru memiliki peran penting selama dijalankan secara proporsional, tidak menindas, dan mendorong produktivitas masyarakat. Negara yang adil akan menciptakan iklim ekonomi yang sehat, meningkatkan pendapatan rakyat, dan pada akhirnya memperkuat kesejahteraan sosial. Yang kedua, pendekatan mana yang lebih relevan? Dalam konteks ekonomi modern, pendekatan Ibnu Khaldun lebih relevan secara praktis. Hal ini karena negara modern tetap menjadi aktor utama dalam kebijakan fiskal, perlindungan sosial, dan regulasi pasar. Program pemerintah dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan apabila disertai pengelolaan yang adil dan akuntabel. Yang ketiga, kritik Marx tetap penting sebagai alat evaluasi terhadap potensi ketimpangan struktural, namun kurang aplikatif sebagai kebijakan jangka pendek. Yang ketiga, bagaimana perspektif Islam membagi solusi? Perspektif Islam menawarkan solusi yang integratif antara struktural, kebijakan, dan moralitas melalui yang pertama, instrumen redistributif sebagai zakat, infak, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan sosial. Yang kedua, keadilan distributif yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Yang ketiga, peran negara dalam menjamin keadilan, mencegah penindasan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, etika ekonomi Islam yang melarang eksploitasi atau riba
gogol, dan kejoliman, serta mendorong tanggung jawab sosial. Baik, kesimpulannya, analisis pemikiran Karl Marx dan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa problem keadilan ekonomi bersumber dari dua dimensi utama, struktur sistem ekonomi dan kualitas tata kelola serta moral kekuasaan. Karl Marx memberikan kritik tajam terhadap ketimpangan struktural yang terlahir dari sistem kapitalisme, terutama melalui mekanisme kepemilikan dan distribusi yang timpang. Namun, solusi Marx bersifat radikal dan kurang operasional dalam konteks negara modern. Sebaliknya, Ibnu Khaldun menawarkan pendekatan yang lebih evolusioner dan institusional dengan menempatkan negara sebagai aktor kunci dalam menjaga keadilan, mendorong produktivitas dan mencegah kezaliman. Ketokohan Ibnu Khaldun semakin relevan karena ia mengintegrasikan aspek ekonomi, politik, dan moral dalam satu kerangka peradaban. Pelajaran filsafat ekonomi bagi kebijakan publik dan perbankan syariah masa kini. Bagi kebijakan publik, keadilan sosial tidak cukup dicapai melalui program bantuan jangka pendek, tetapi memerlukan desain kebijakan yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Negara harus berfungsi sebagai penjamin keadilan, bukan sekadar regulator pasar, dengan menghindari kebijakan yang bersifat eksploitatif atau membebani masyarakat secara berlebihan. Nilai moral dan etika harus menjadi bagian dari kerangka kebijakan ekonomi, bukan sekadar pelengkap. Bagi perbankan syariah perlu menegaskan kembali orientasinya pada keadilan distributif dan kemaslahatan, bukan hanya efisiensi dan profitabilitas. Prinsip syariah seperti bagi hasil, larangan riba, dan pembiayaan sektorial merupakan instrumen konkret untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Bank syariah harus berperan sebagai agen pembangunan sosial, sejalan dengan gagasan Ibnu Khaldun tentang ekonomi yang menopang peradaban. Sekian, terima kasih.